إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah mukhtasar sahih muslimnya. Kita masuk hadis yang ke-200 ya. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW, ia berkata, beliau bersabda, siapa yang mengucapkan ketika muadzin bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ia ucapkan raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula sallallahu alaihi wasallam wa bil islami dina, aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama, maka akan diampuni dosa-dosanya. Di sini akhal Islam Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Beliau termasuk 10 orang yang Rasulullah sebutkan di dalam surga, subhanallah. Dan beliau masuk Islam itu yang keempat atau yang ketiga ya. Di mana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ardhah, seorang sahabat yang sangat mulia sekali. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ini ketika muadzin dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan raditu billahi rabba wa bil islami dina ya wabi Muhammadir Rasula wabil Islami dina, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mengucapkan kata-kata ini. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang tempatnya kapan kita mengucapkan raditu billahi rabba wabi Muhammadir Rasula wabil Islami dina. Pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini insyaallah yang paling kuat, itu ketika muadzin telah selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ketika muadzin telah selesai dari asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masing-masing kita jawab ya. Setelah itu baru kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan demikian. Siapa yang mengucapkan hina saat ia mendengar muadzin asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ya Allahu alam pendapat yang paling kuat. Dan ini yang
dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ini diucapkan setelah selesai adzan. Namun berdasarkan riwayat ini, ya Allah wa'alam, itu diucapkan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa pahalanya, akhi? Kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu dzambu, Masya Allah. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, wajib masuk surga. Subhanallah. Namun saya belum menemukan riwayat yang sahih, Pak, bahwa ucapan ini diucapkan di waktu pagi dan petang. Iya. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang sifatnya mutlak. Apa makna raditu billahi rabba? Aku ridho Allah sebagai Rabb. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, dia menyebutkan tentang makna ucapan ini. Kata beliau, وَقَدْ تَضَمَّنَ الرِّضَى بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَالرِّضَى بِرَسُولِهِ وَالْإِنْقِيَادِ لَهُ وَالرِّضَى بِدِينِهِ وَالتَّسْلِيمِ لَهُ. Ucapan ini mengandung apa? Ridho kepada Allah dari sisi rububiyah dan uluhiyahnya, dan ridho kepada Rasulullah dan senantiasa tunduk kepadanya, dan ridho terhadap agamanya dan senantiasa taslim untuknya. Wa man ijtama'at lahu hadhil arba'ah fahuwa siddiqu haqqan. Dan siapa yang terkumpul padanya 4 perkara tadi, ridho terhadap rububiyahnya Allah, ridho terhadap uluhiyahnya Allah, ridho terhadap Rasulullah, dan ridho terhadap agama Allah, maka ia seorang yang siddiq, yang benar-benar siddiq sejati. Ya. Kata beliau, faridho bi ilahiyatihi yatadhamman ar-ridha bi mahabbatihi wahdah wa khawfihi wa rajaihi wal inabati ilaihi wat tabattul ilaihi wan jizabi quwal iradati wal hubbi kulliha ilaihi wa dzalika yatadhammanu ibadatahu wal ikhlasalah. Maka ridha dengan uluhiyahnya Allah mengandung ridha untuk hanya mencintai Allah segala-galanya. Ridha untuk hanya kita takut kepada Allah melebihi segala sesuatunya. Kita senantiasa berharap kepada Allah, senantiasa kita kembali kepada Allah, senantiasa kita bertakarub kepada Allah, dan kita gunakan kekuatan keinginan kita kepada Allah. Demikian pula cinta kita semua karena Allah. Dan ini mengandung, kata beliau, ibadah dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ini ridho terhadap ilahiyahnya Allah. Wa ridho bi rububiyatihi yatadhamman ar-ridho bi tadbirihi li 'abdihi wa yatadhamman ifradahu bi tawakkuli 'alaihi wal isti'anata bihi wa thiqata bihi wal i'timada 'alaihi wa an yakuna radiyan bi kulli ma yaf'alu bih. Dan ridho kepada rububiyahnya Allah mengandung ridho terhadap semua aturan Allah untuk hamba-hambanya. Mengandung apa? Ifradahu bit tawakkuli alaih, mengesahkan Allah dalam tawakal kepadanya. Demikian pula senantiasa meminta pertolongan kepadanya, senantiasa yakin kepada Allah, menyandarkan hati kita kepada Allah,
Dan kita ridho terhadap semua yang Allah lakukan terhadap diri kita. Fal awwal yatadamman ridahu bima yu'maru bih. Wa thani yatadamman ridahu bima yuqaddar alaih. Maka yang pertama yaitu ridho dengan uluhiyahnya. Mengandung ridho terhadap perintah-perintahnya. Atau kita ridho enggak disuruh sholat? Kita ridho enggak Pak disuruh zakat, disuruh puasa, disuruh haji? Kalau kita tidak ridho, maka kita belum ridho Allah sebagai Rabb. Tapi ketika kita ridho dengan perintah Allah, kita ridho dengan larangan Allah, subhanallah. Demikian pula yang kedua kata beliau, mengandung ridho terhadap semua yang Allah takdirkan. Kalau takdir yang baik semua kita pasti ridho mas. Yang susah itu ketika takdirnya nggak enak. Ditakdirkan sakit, ditakdirkan seret rezeki. Itu nggak enak banget mas. Tapi harus ridho. Dan itu berat. Makanya Rasulullah minta kepada Allah, wa as'aluka ridha bil qada. Ya Allah, aku minta kepada Engkau untuk senantiasa ridho terhadap ketentuanmu ya Allah. Sampai Rasulullah aja minta. Karena untuk ridho dengan ketentuan Allah tak mudah ya. Ya. Kita lanjutkan kata beliau, wa amma ridho binabiyhi rasula. Adapun ridho kepada Nabi sebagai Rasul, fayatadammanu kamal al-inqiyadilah. Maka ini mengandung kesempurnaan ketundukan kepada beliau. Wat taslim al-mutlaq ilaih. Dan taslim, apa itu taslim? Menyerahkan diri kita kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya mutlak sudah. Bihaitsu yakunu aula bih min nafsih. Di mana ia lebih mengedepankan Rasulullah daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini yang susah, Pak. Ada sering kali ya perintah Rasul enggak sesuai dengan keinginan kita. Iya. Fala yutalaqal huda illa min mawaqi'i kalimatih. Maka kita tidak mengambil hidayah, petunjuk kecuali dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yuhakam illa ilaih wala yahkum alaihi ghairah. Dan kita tidak bertahkim, berhukum kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun juga ya tidak menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim diri kita. Artinya kita harus ridho Rasulullah sebagai hakim kita dalam perkara yang kita perselisihkan. Berapa banyak di antara kita tidak ridho kalau Rasulullah yang menghukumi. Kita lebih senang dihukumi oleh adat istiadat yang ternyata tidak sesuai syariat misalnya. Kita lebih senang ya dihukumi oleh aturan-aturan yang tidak sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah. Iya. Kata beliau, wala yardha bihukmi ghairi albattata, dan tidak ridho dengan hukum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fi syai'in min asma'ir rabbi wa sifati wa af'alih, wala fi syai'in min adwaqi haqa'iqil imani wa maqamatih. Baik itu hukum yang berhubungan dengan apa? Nama-nama Allah, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka kita lebih ridho ya dengan apa yang disifati oleh Rasulullah terhadap Allah. Tidak seperti yang disifati oleh kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, dan para penolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, Allah tertawa kepada dua orang yang satu membunuh yang lain. Dua-duanya masuk surga kata Rasulullah. Yang satu berjihad, dia terbunuh. Lalu yang membunuhnya masuk Islam. Lalu berjihad, terbunuh, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Maka kita ridho dengan sifat Allah ini. Bagaimana tertawanya Allah, hanya Allah yang maha tahu.
Dan kita tidak ridho dengan hukumnya kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan katanya Allah tidak disifati dengan sifat tertawa. Ya subhanallah. Ya, Rasulullah yang menetapkan. Lalu kita tolak dengan akal-akal kita. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Lalu beliau berkata, wa amma ridha bidinihi fa idza qala aw hakama aw amara aw naha radiya kulla ridha wa lam yabqa fi qalbi harajun min hukmihi. Adapun ridha dengan agama Rasulullah, maka apabila ia berucap, ia berhukum, ia memerintahkan, ia melarang, maka ia ridha dengan semua yang ada dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Dalam agama ini, Pak. Maka tidak tersisa di hatinya rasa berat untuk menerima syariat Allah dalam agama yang mulia ini. Lalu ia taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Walau kana mukhalifan li muradi nafsih, walaupun enggak sesuai dengan keinginan diri sendiri. Au hawaha, atau enggak sesuai dengan hawa nafsu. Au qaulu muqallidih, atau tidak sesuai dengan pendapat madhabnya atau pendapat kelompoknya, organisasinya dan yang lainnya. Tetap ia lebih mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala-galanya. Nah, ini saudaraku sekalian, ya. Makna daripada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, kita masuk ke bab fardhis shalah. Bab fardunya salat. Hadis 201, hadis yang panjang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah agar dibanyakan anaknya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, Pak. Dan Allah pun kabulkan doa Rasulullah. Anas bin Malik anaknya 125 orang. Iya. Umurnya 100 dan beliau kaya raya. Masya Allah. Barokah dari doa Rasulullah SAW. Beliau wafat pada tahun 99 Hijriah. Ia berkata, kami nuhina an nas'ala Rasulullah SAW an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Artinya para sahabat, Pak, dilarang untuk banyak bertanya kepada Rasulullah. Kan disebut dalam hadis yang lain, ya. Kata Rasulullah, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu dua perkara. Apa itu? Banyak menyelisihi Rasul. Dan yang kedua, banyak bertanya. Iya. Makanya para sahabat, Pak, nggak berani bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau kepepet. Kalau udah kepepet harus bertanya, baru mereka tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyatil aqil. Dan yang membuat kami senang adalah kalau ada seorang laki-laki dari orang Arab Badui yang berakal. Karena orang Arab Badui ini nggak tahu, ya, belum sampai kepadanya larangan banyak bertanya. Dan ini menunjukkan akhwal Islam, orang yang bodoh itu diberikan udzur. Ya. Fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Di mana ia bertanya kepada Rasulullah dan kami mendengarnya. Faja'a rajulun min ahlil badiyah. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki dari pedesaan. Kalau desa di Saudi itu dulu beda, Pak, di desa dengan Indonesia, ya. Kalau di Saudi itu desa itu paling lima keluarga lah, paling banyak 5 keluarga. Itu namanya desa. Dan biasanya mereka hidupnya berpindah-pindah.
dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya badiyah. Kalau desa di Indonesia ya satu desa bisa 1.000 orang, Mas. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Datanglah seorang laki-laki dari penduduk badiyah, pedesaan. Faqala ya Muhammad. Maka ia berkata, hai Muhammad. Ini memang begini sifatnya orang apa? Badui. Mereka kalau para sahabat yang paham kan memanggil beliau apa? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Kenapa? Karena memang Allah melarang untuk memanggil Rasulullah dengan namanya. Iya. Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan kalian menjadikan panggilan Rasul itu seperti memanggil satu sama lainnya. Tapi orang Arab Badui belum tahu itu hukumnya. Datang apa? Ya Muhammad. Masya Allah. Atana Rasuluk. Utusanmu telah datang kepada kami. Faza'ama lana annaka taz'um anna Allah arsalak. Dan ia mengklaim bahwasanya kamu mengklaim bahwa Allah telah mengutus kamu. Dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, ia berkata begini. Iya, kata si orang Arab Badui ini. Kata orang Arab Badui ini sa'iluk fa musyaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Aku akan bertanya kepadamu dan aku akan perberat pertanyaannya. Mohon jangan marah kepadaku. Iya. Kata orang Arab Badui ini, akhul Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, qala sadaq. Kata Rasulullah, benar utusanku itu. Qal faman khalaqas sama. Lalu orang Arab Badui ini bertanya, siapa yang menciptakan langit? Qala Rasulullah bersabda, Allah. Faman khalaqal ard. Siapa yang menciptakan bumi? Rasulullah bersabda, Allah. Qala faman nasaba hadhil jibal. Siapa yang memancangkan gunung-gunung yang besar ini? Maka Rasulullah bersabda, Allah. Ya. Lihat orang Arab Badui ini Pak bertanya tentang rububiyah dulu Pak. Subhanallah. Ini menunjukkan kecerdasan orang ini Pak. Ya, sebelum bertanya kepada inti permasalahan, dia bertanya kepada tentang rububiyah dulu. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Ya. Kemudian apa kata orang ini? Fabilladzi khalaqas sama wa khalaqal ard wa nasaba hadhil jibal. Demi zat yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi dan memancangkan gunung-gunung ini. Allahu arsalak. Benarkah Allah yang telah mengutus kamu? Masya Allah. Setelah bertanya tentang siapa yang menciptakan langit, bumi, gunung. Lalu ia bersumpah dengan pencipta langit dan bumi dan gunung itu Pak. Benarkah Allah yang telah mengutus dirimu? Apa kata Rasulullah? Naam, iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina 5 salawatin fi yaumina wa lailatina. Dan utusanmu mengklaim bahwa kami wajib salat 5 waktu sehari semalam. Kata Rasulullah, sadaq. Betul. Qala fa billadzi arsalak. Allahu amaraka bihadza. Demi zat yang telah mengutus kamu. Benarkah Allah yang memerintahkan kamu kepada hal ini? Kata Rasulullah, na'am, iya. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Dan utusanmu mengklaim bahwa kami wajib mengeluarkan zakat dalam harta kami. Maka Rasulullah bersabda, sadaq. Betul.
Qala fabilladzi arsalak Allahu amaraka bihadza? Demi zat yang telah mengutus dirimu, benarkah Allah yang telah memerintahkan engkau kepada hal ini? Kata Rasulullah, na'am. Qala wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan utusanmu mengklaim bahwa kami wajib berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu kepadanya. Kata Rasulullah, sadaq, benar sekali. Thumma walla qal walladzi ba'athaka bil haqq la azidu alaihinna wa la anqusu minhunna. Lalu ia pun pergi sambil berkata, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak akan tambah melebihi ini dan aku tidak akan menguranginya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in sadaq la yadkhulannal jannah. Jika dia memang jujur, dia pasti masuk surga. Iya. Subhanallah ya akhi, ini pertanyaan yang luar biasa. Dari hadis ini akhi kita ambil faidah. Faidah yang pertama, al-hadis dalilun ala hirsis sahabah ala ta'allumid din. Hadis ini merupakan dalil bahwa para sahabat itu semangat sekali Pak belajar agama itu Pak. Dan memang kita juga harus semangat. Iya. Kita hidup di dunia ngapain sih Mas? Hardolin, dahar modal ulit. Kayak binatang gitu. Nah, manusia tidak sama dengan binatang Pak. Kita hidup di dunia untuk ibadah Mas. Maka kewajiban kita pelajari agama, semangat kepada din. Rasulullah sabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah jadikan ia faqih dalam apa? Dalam agama, bukan dalam dunia, bukan. Ya. Maka semangat akhi, sebagaimana halnya para sahabat dahulu, semangat sekali. Mereka sebetulnya ingin banyak bertanya kepada Rasulullah, tapi masalahnya dilarang. Ya. Faedah yang kedua akhi, al-hadis dalilun ala wujubis salawatil khams waz zakati was saumi wal hajj liman istata'a ilaihi sabila. Hadis ini menunjukkan akan wajibnya salat 5 waktu, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Dan tentu sudah kita ketahui itu termasuk rukun apa? Islam. Faedah yang ketiga akhal Islam, al-hadis fihi bisyarah liman iltazama bihadhil wajibat. Hadis ini terdapat kabar gembira buat siapa? Bagi orang yang betul-betul melaksanakan ini. Salat 5 waktu, mengeluarkan zakat ketika telah sampai syaratnya, ya. Puasa Ramadan, demikian pula haji ke Baitullah. Faedah yang keempat akhal Islam, sebagian ahli hadis mengambil hadis ini sebagai dalil, Pak, yaitu disunnahkannya mencari sanad yang tinggi, yang dekat. Karena Rasulullah SAW ketika mengirim utusan-utusannya, nah orang Arab Baduy ini datang langsung ke Rasulullah SAW, mengecek ya, tentang apa yang diucapkan oleh utusan Rasulullah SAW. Seakan-akan si orang Arab Baduy ini Pak ingin mengambil sanad yang lebih tinggi gitu. Ya. Makanya para ulama hadis ya menjadi sunnah para ahli hadis untuk mencari sanad yang apa? Yang ali. Iya, sanad yang ali. Makanya para ulama kalau kita lihat ya mereka punya sanad yang sangat pendek sekali. Imam Bukhari sanad yang paling pendek itu 3 orang. Dari beliau ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya sanad ali. Ya.
Faedah selanjutnya akhal Islam, al-hadits fihi dilalah ala husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi wa sabrihi ala dhalik. Hadis ini menunjukkan akan bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sabar untuk mengajarkan para sahabatnya tentang ilmu. Di mana orang Arab Badui ini ya sebelum bertanya sudah mengingatkan dulu. Saya akan memperberat pertanyaan, tolong jangan marah. Maka Rasulullah SAW dengan sabarnya menjawab satu persatu pertanyaan si Arab Badui ini. Kalau kita mungkin gak sabaran, udah langsung aja napa to the point. Ngapain sih nanya sana sini gitu kan istilahnya gitu. Tapi Rasulullah sabar, dijawabnya satu persatu. Iya. Taib akhal Islam, kita masuk ke bab fardhis sholati raka'atain. Kewajiban sholat itu di awalnya 2 rakaat. Hadis 202 An Aisyah radhiyallahu anha anna salata awwala ma furidat raka'ataini فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya salat pertama kali diwajibkan itu hanya 2 rakaat saja. Tadinya Pak, ketika diwajibkan salat ya, itu hanya 2 rakaat saja di dalam semua sholat. Lalu kemudian 2 rakaat ini ditetapkan untuk sholat safar. Adapun sholat yang hadar, itu sholat orang yang tidak safar, mukim, itu ditambah, disempurnakan. Ya. Berkata Imam Az-Zuhri, siapa Imam Az-Zuhri itu Pak? Imam Az-Zuhri itu seorang ulama tabi'in. Beliau namanya Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri, masyhur. Beliau digelari Amirul Mukminin fil hadis. Iya, dan beliau orang yang pertama kali membukukan hadis Rasulullah SAW atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan Umar bin Abdul Aziz khawatir hadis Nabi ini hilang. Maka beliau perintahkan para ulama di zamannya untuk mengumpulkan dan membukukan apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bantahan Pak terhadap klaim orang-orang orientalis yang mengklaim katanya hadis itu baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Dan anehnya pendapat ini diikuti oleh seorang yang ngaku dirinya Habib Pak, di radio sebelah. Ya, dia mengatakan bahwa katanya hadis itu diragukan karena baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Kita katakan bahlul ente. Baca kitab-kitab para ulama. Imam Al-Khatibul Baghdadi bahkan punya kitab berjudul Kitabatul Hadis. Sejarah pencatatan hadis. Di zaman para sahabat, bahkan di zaman Rasul sendiri, banyak sahabat yang sudah mencatat Mas. Di antaranya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Awsat. Kata Abdullah bin Amr, kuntu katabtu kullama sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tadinya mencatat semua yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du ashabi Rasulillah. Namun sebagian sahabat Rasulullah menegurku. Dan mereka berkata kepadaku, kaifa taktub kullama sami'ta min Rasulillah. Wahuwa bashar yatakallam fil ghadab wa ridha. Bagaimana kamu mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah? Beliau kan manusia juga. Beliau bisa berbicara saat marah maupun ridha. Fa'amsaktu anil kitabah.
Maka aku pun berhenti mencatat. Kemudian tak lama aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Uktub. Fawalladzi nafsi biyadihi ma kharaja min fiyya illa al-haq. Tulis. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Maka Abdullah bin Amr kembali mencatatnya. Demikian pula Al-Khatib membawakan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, bahwa beliau mencatat semua yang beliau dengar dari Rasulullah, kemudian membacakan kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula beliau membawakan sanadnya dari Ibnu Abbas, bahwa beliau punya buku catatan hadis wiqra ba'ir, sepenuh muatan unta, yang beliau catat dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lalu dikatakan bahwa hadis Nabi baru dicatat 200 tahun? Ini dia Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, memerintahkan para ulama di zamannya untuk mencatat apa? Hadis. Maka para ulama mencatat dan membukukan hadis. Di antaranya Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Tahun berapa beliau meninggal? 125 Hijriah. Taib, kita lanjutkan Pak. Afwan, itu sedikit selingan Pak. Berkata Imam Az-Zuhri, aku bertanya kepada Urwah, yaitu Urwah bin Zubair, seorang ulama tabi'in. Lantas kenapa Aisyah sholatnya sempurna ketika safar? Maka Urwah berkata, ia memahami seperti yang dipahami oleh Utsman. Apa itu? Bahwa mengqashar sholat itu sebagai rukhsah, sebagai apa? Keringanan. Iya. Namun tentunya saudaraku sekalian, perbuatan Utsman dan Aisyah tidak sesuai dengan perbuatan Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, tidak pernah sekalipun dalam safar menyempurnakan salat. Demikian pula dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Saat itu ketika haji bersama Utsman bin Affan. Kemudian Utsman pun menyempurnakan apa? Salat, tidak mengqashar. Ketika mendengar bahwa Utsman tidak mengqashar, Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh aku salat bersama Rasulullah ketika haji, beliau tidak menambah dari 2 rakaat. Aku pun salat bersama Abu Bakar dan Umar, juga tidak menambah lebih dari 2 rakaat. Tapi kemudian Ibnu Mas'ud tetap sholat sempurna di belakang siapa? Utsman. Ketika ditanya kenapa? Kata beliau, al-khilafu syarr. Menyelisihi ya imam itu apa? Buruk. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah, Mas. Utsman berijtihad. Di antara alasan Utsman ya adalah beliau takut dipahami oleh orang-orang yang tidak paham. Sholat cuma 2 rakaat. Maka beliau ingin mengajarkan ya orang-orang yang tidak paham bahwa sholat itu begini loh yang sebenarnya. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Sehingga terjadi perselisihan para ulama Pak tentang hukum mengqashar sholat bagi musafir. Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm mengatakan mengqashar sholat bagi musafir wajib. Kecuali kalau ia sholat di belakang imam yang mukim. Maka dia wajib sholat secara sempurna. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Di antaranya. Aisyah mengatakan
adalah sholat yang pertama kali diwajibkan hanya 2 rakaat saja. Lalu 2 rakaat ini ditetapkan untuk sholat safar. Berarti untuk sholat safar kembali ke asal, yaitu 2 rakaat. Mereka juga berhujah dengan riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun dalam safarnya lebih dari 2 rakaat. Iya. Laqad kana Rasulullah SAW fi uswatun. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sedangkan jumhur pendapatnya apa? Bahwa itu sunnah muakkadah. Namun tidak layak untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendawamkan itu, Pak. Setiap safar qashar. Enggak pernah sekalipun beliau ketika safar tidak apa? Qashar. Makanya Ibnu Taimiyah merojihkan bahwa menyempurnakan sholat saat safar itu hukumnya makruh. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ini insyaallah pendapat yang paling kuat. Ya, bahwa menyempurnakan sholat ketika safar itu hukumnya apa? Makruh. Kecuali kapan? Kalau kita sholat di belakang imam yang mukim. Adapun kalau kita tidak sedang sholat di belakang imam yang mukim, contoh misalnya antum lagi umroh ya, terus antum sholat sendirian di hotel, maka yang paling utama qashar. Yang paling utama apa? Qashar. Iya. Ini akhwal Islam. Kita masuk bab as-salawatul khams, kafaratun lima bainahunna. Bab salat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ini Masya Allah Pak, di antara keistimewaan salat 5 waktu nih Pak. Hadis 203. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tukshal kabair wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanabal kabair. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu, Jumat sampai Jumat berikutnya, itu bisa menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Dan Ramadan menuju Ramadan berikutnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Baik, syarah hadis 203 insyaallah di minggu depan ya. Tolong diingatkan. Assalamualaikum Ustadz, tetangga saya ikhwan. Kalau lihat istri saya selalu suka senyum-senyum. Saya sudah peringatkan istri saya untuk jaga pandangan. Alhamdulillah katanya bisa. Tapi masalahnya ikhwan tersebut masih aja senyum-senyum kalau lihat istri saya. Ikhwan ganjen ya Mas. Mohon nasihat Ustadz. Ini ya banyak ikhwan-ikhwan yang matanya masih suka jelalatan Mas. Kalau ngelihat akhwat bersadar, bukannya ditundukkan, malah penasaran. Melihat matanya, ya. Maka dari itu hati-hati ya akhi. Ya. Saya curiga ini ikhwan gadungan Mas. Banyak Pak, ikhwan buaya tuh Mas. Ikhwan buaya itu ya. Bunyinya itu apa Pak? Assalamualaikum ukhti gitu.
Itu bunyinya. Maka kalau ngelihat ikhwan seperti ini, nasihatin. Akhi, Allah yang menyuruh untuk menundukkan pandangan. Kenapa ente tidak menaati perintah Allah? Iya, nasihati. Kalau antum melihat kok ikhwan ini kalau ngelihat istri antum kok senyum-senyum, langsung datengin. Ada apa antum? Ittaqillah. Iya. Antum cross check, jangan-jangan ikhwan ini agak gila dikit. Iya. Takutnya agak sedeng dikit kalau ngelihat orang senyum-senyum sendiri, Pak. Iya. Supaya hilang suudzon antum sama dia. Nasihatin. Bilang kepada dia. Kalau memang dia orang yang waras, ya. Bahwa Allah yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Tidak layak ya kamu melepaskan semua pandangan kamu kepada setiap yang kamu lihat itu tertarik bagi kamu. Allah berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ya Allah musta'an. Di zaman sekarang ini, akhi, ada yang ngelihat akhwat tunduk, Pak, tapi lihatnya di HP. Iya. Kalau di jalan, Masya Allah tunduk, Pak. Tapi di HP, ampun dah. La haula wa la quwata illa billah. Demikian, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.